keyakinan. Jika kau betul yakin, berlaku buat siapa saja. Bukan hanya berlaku buat kiai, kepreto, juga berlaku buat kalian siapapun Anda. Jadi jangan ada bahasa begini. Ah, kalau kita mah orang biasa, beda kalau doanya kiai dikabul Allah. Salah. Mau kiai, mau setan kek, betul apa enggak? Kalau Allah menghendaki kabul doanya, tetap dikabulkan. Betul apa enggak? Jangan dikira doa setan, permintaan setan enggak dikabul sama Allah. Hah? Permintaan setan saja dikabulkan. Ketika setan mengatakan, baik, keluar engkau iblis, ketika diusir oleh Allah, baik ya Allah, saya akan keluar. Tapi saya ada permintaan ya Allah. Apa? Izinkan saya menggoda turunan Adam. Oh ya, saya izinkan. Berarti kan dikabulkan. Hah? Ini buat keyakinan kepada kita. Setan yang ingkar saja permintaannya diturutin sama Allah. Baik, saya izinkan kamu koda anak Adam. Baik, akan saya koda anak Adam. Dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam, dari kiri, dari kanan, dari depan dan dari belakang. Tapi satu yang takkan bisa kau koda, orang-orang yang menghamba kepadaku, yaitu hamba-hamba Allah yang takkan bisa dikoda oleh setan. Kenapa? Karena hamba Allah telah menyerahkan semuanya, diamnya, geraknya, benar gak? Semuanya minallah ilallah. Betul? Ini buat perbandingan, bukan hanya doa kiai yang dikabulkan oleh Allah, ya, permintaan setan pun dikabulkan. Kalau ya masa itu jelas itu. Apalagi kamu maghrib kamu sholat, betul? Isya kamu sholat, ada pengajian kamu datang, doa, siapa bilang? Tinggal bagaimana kamu menancapkan yakin itu di dalam hatimu, merasuk di dalam kalbumu, meresap di dalam rasamu, menyatu dalam rasa, mengalir dalam setiap aliran darahmu, menyatu dalam desah nafasmu, maka doamu akan dikabul, didengar oleh Allah. Kenapa? Karena Allah bilang, ud'uni astajib. Yang penting satu, jangan pernah iri kepada orang lain. Jangan melihat nikmat orang, tapi lihatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, sehingga engkau selalu menjadi orang yang ingat dan merasakan bahwa Allah betapa sayang dan perhatian kepada kamu. Dengan demikian, kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Betul? Kok pada diem? Ini satu bukti. Coba buka bajunya Kepreto. Itu kayak batik Solo. Betul? Tapi wallaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa-rupamu, pekerjaanmu, tapi yang Allah lihat adalah hati yang ada di dalam dadamu itu. Betul? Kalau hatimu bagus, maka yang keluar adalah bagus. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh pun baik. Penglihatannya baik, pendengarannya baik, ucapannya jadi baik. Sesuatu yang tumbuh di tempat yang baik, pasti keluarnya adalah baik. Karena hatinya bagus, ucapannya pun bagus. Tidak akan menyakiti orang, betul? Tidak akan iri kepada orang. Maka disinilah tiap malam minggu, nanti di sini malam apa Ki? Istiqomahnya. Nanti akan dimulai di sini malam Jumat, istiqomahnya sekaligus saya buka, ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya ridho, saya ikhlas, tempat dijadikan istiqomah dzikir manaqib itu. Sehingga tempatnya semakin menjadi tempat yang barokah, tempat yang rahmat minallah, tempat yang penuh cinta dari Allah, cinta Rasulullah, dan cintanya
Apa barusan saya ngomong lebih sebelum itu? Hah? Enggak, sebelum itu. Jadi hilang ini. Hah? Hati. Betul? Masalah hati. Maka dari itu, abah tiap malam minggu pengajian imam-imam manakib, hampir tidak ada malam yang tidak ada istiqomah zikir manakib. Satu tujuannya yaitu tadi, menzikirkan, mengingatkan hati kepada Allah, supaya hati ini tidak dihinggapi selain Allah. Karena hati qalbun mu'min baitullah. Hati ini adalah rumah, hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Nah, kalau rumah itu ditempati, tidak ditempati oleh yang punya, kira-kira apa yang terjadi rumah itu? Jadi rumah kosong. Kalau rumah sudah kosong, kotoran pun banyak. Betul apa enggak? Enggak ada yang bersihin. Sawang-sawang, apa sawang? Sawangnya banyak, kecoa banyak, tikus banyak, kotoran macam-macam banyak. Bukan hanya itu, kuntil anak ada, gundurwonya ada, akhirnya orang mau lewat ke situ pun takut, serem dan angker kelihatannya. Begitu juga hati. Kalau hati tidak kau tempatkan selayaknya yang menempati, maka hatimu akan kosong. Ketika hati kosong, iri masuk, betul? Dengki masuk. Orang kalau sering dengki kayak gundurwo, kerjanya nakut-nakutin. Ya apa enggak? Dengki masuk, iri masuk, hasut masuk, sombong masuk, apalagi itu, macam-macam sudah. Nah, karena isinya kotor, akhirnya hawa yang keluar pun adalah kotor, pemandangan itu pun menjadi seram, orang pun enggan tertarik di dalamnya. Biar kiai kalau hatinya ada iri, kesannya nakut-nakutin orang, ngomong ini gitu, jadi betul apa enggak? Serem, takut orang mau takut. Tapi saya mengajarkan dan mengajak kepada imam-imam manakib, pada saudara-saudaraku semua, yuk yang kita satu, ya, sama-sama sebagai pendakwah, sama-sama diberi tugas oleh Allah, ya, di bagian jadi bagian makhluk, ya, ciptaan Allah yang diberi kesempatan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hiasi dirimu, bersihkan hatimu, maka yang keluar ini dapat menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Betul? Setuju nggak itu? Jadi belum 1 tahun dari yang kemarin saya datang kontrak, sekarang sudah berdiri bangunan kayak itu. Dimana orang pada ngomong ekonomi sulit katanya, ya, tapi bisa bangun kayak gitu. Ini harus menjadi motivasi buat jamaah yang lain. Jangan menimbulkan rasa iri. Alhamdulillah diberikan motivasi, iya. Itu kalau bukan Allah tidak bisa. Maka dari itu, ayo bangun dan bangkitlah. Buang keraguanmu, bersihkan hatimu, doalah kamu selalu, tunggulah dengan sabar, pastikan dalam hatimu pertolongan Allah, pengabulan Allah pasti akan datang. Hidup jamaah manakib. Memang zaman ini luar biasa. Semalam sampai pagi, nginep, kamarnya di tempat abang luas 3 hektar, geletak plek, ya, luar biasa. Jadi sekali lagi jamaah, saya tidak perlu berpanjang lebar untuk menyampaikan, ya. Yang penting, ayo mantapkan hati. Jangan cuma kamu ikut abah lama tinggal lamanya, ya. Jangan cuma capek tinggal capeknya. Ayo yang benar. Jadi walaupun kamu sudah yakin, kadang hati masih, kapan ya saya bisa gini, kapan? Jangan, jalanilah.
hidup yang Allah berikan padamu, serahkanlah semua kepada Allah. Yakinlah Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Jangan pernah kau kecil hati. Kalau ada di antara orang-orang yang kucintai ini, wahai saudaraku, wahai jamaah, kau adalah orang yang telah singgah di pelabuhan cinta di hatiku. Kalau ada di antara kalian hidup dalam kekurangan, jangan kamu kecil hati. Kamu punya Allah, betul? Yang hidup di dalam kecukupan, jangan kamu berbusung dada, tapi kembalikan semua itu adalah milik Allah. Hari ini kamu menangis, jangan kamu larut dalam tangisanmu. Hari ini kamu berada dalam penderitaan, jangan kamu larut dalam penderitaanmu. Kalau kamu orang selalu hidup dalam penderitaan, jangan larut. Kalau di antara kalian ada sebagai orang tua hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesusahan, dalam kekurangan, jangan kecil hati, jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, jangan menangisi kenyataan, tapi katakan, ya Rob, ini adalah takdirku yang kau berikan padaku. Relakan hatiku ya Allah, sekalipun hari ini makan, besok tidak makan, relakan hati saya, tapi jadikan penderitaanku ini kebahagiaan buat anak-anakku ya Allah. Itu baru orang tua yang hebat. Betul? Betul? Lakukan itu. Ini doa orang tua saya selalu seperti itu. Duh Gusti, abdi nerida ya Allah. Orang tua saya Madura. Abdi nerida ya Allah. Epakadika ento. Nanging anyuon abdi ya Allah. Tetiaki penderitaan abdi ento Gusti. Air mata saya ini yang kadang makan kadang tidak, kebahagiaan buat anak cucu saya ya Allah. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Abahnya anak orang miskin. Bapak saya ngebeca, nabung cepat pagi bambu itu, yang ngebeca begitu ketabrak becak berhenti jadi tukang brocul, tukang bajak. Buat apa saya tutup-tutupi? Hah? Saya bukan keturunan kiai, tapi Allah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Kamu mencintai saya, jadikan saya motivasi di dalam keyakinan kamu kepada Allah. Ya, bapak saya ini, ya saya bader ya. Bapak saya nabung jadi becak, kadang kalau dapat sekian masuk 25 rupiah, 10 rupiah, kadang 50 rupiah masukin di tiang dapur, kan pakai bambu, bukan tiang pokoknya, tiang tambahnya tengah. Nah, dilobangin di situ. Saya kan tidak bisa ngambil. Saya naik ke atas, saya lepas dulu kawatnya, lalu saya robohin, saya ogrok dari bawah, kemudian saya dirikan lagi, saya ganjel pakai batu bata. Tiap hari saya ambil beli kelereng. Nah terus begitu mau lebaran, dibukalah sama bapak, Masya Allah, aduh jong tidak marah bapak saya. Ya sudah, bapak nyelengin buat kamu, sudah diambilin, tidak usah beli baju baru, sudah lebaran. Ya tidak apa-apa pak, yang penting saya jangan dimarahin gitu. Ibu saya apa kerjanya? Kalau enggak ada kerja di gudang tembakau, itu ngasak. Tahu ngasak? Mencari sisa-sisa padi di sawah. Saya mengiang sampai saat ini. Inilah yang saya meyakini, apa yang saya rasakan, apa yang telah Allah berikan kepada saya, tak lepas dari tetesan air mata bapak dan ibu saya. Lalu kenapa di dalam zikir manakib itu diawali dengan Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi? Iya kan? Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Orang tua yang kita mintakan ampun dulu kepada Allah, karena kita begini sebab orang tua. Saya teringat dan masih mengiang. Ketika itu ibu saya baru pulang ngasak. Mukanya ini udah merah kena panas ya. Terus duduk di pintu dapur dari bilik itu kan selorokan gitu, palang di bawahnya itu bambu.
palang bambu, duduk di situ. Terus saya di dekatnya mak di sini, terus mak saya direbahkan di sini, dilus saya sama mak saya. Terus ibu saya bilang, nak, kalau kamu, mak rela nak, tapi mudah-mudahan mak cuma bisa doa ya nak, semoga kelak kamu bisa membahagiakan istrimu, tapi badura, muka-muka ban pakai nak, bini na baan, anan ban, tak melarat enggak eman baan. Paham maksudnya? Mudah-mudahan kelak nak, istri dan anakmu tidak menderita seperti emak dan kamu. Itu yang mengiang sampai detik saat ini. Maka ketika ada orang yang bilang sama saya, muntah karena engkau, bukan karena saya tidak begitu Junaidi, saya lawan orang itu. Hei, saya begini, Allah yang menjadikan saya, dan doa kedua orang tua saya, tidak akan saya pernah saya buang. Begitu juga imam-imam manakib. Kalau ada dari imam manakib, santrinya keramat, santrinya hebat, jangan kamu bilang karena aku. Ingat, kembalikan itu Allah, itu barokah doa kedua orang tua kamu. Guru itu cuma mendorong, menambahi, ibarat masakan membumbui, ya, doa yang telah diramu oleh orang tua. Betul? Maka ketika astaghfirullahaladzim li abi, wow, bayangkan kedua orang tuamu. Apalagi sekarang saya, ya, kayak saya sekarang, ibu saya belum pernah merasakan nikmat. Makanya ketika ibu saya meninggal, setelah 40 harinya saya nangis. Saya nangis. Apa yang saya tangisi? Apa saya menyesali, terlarut dalam kesedihan karena ibu saya yang meninggal? Tidak. Soal kematian itu adalah kehendak. Tidak ada makhluk yang bisa mencegah. Tidak tua, tidak muda. Karena kematian adalah takdir ilahi Rabbi. Betul? Kematian adalah takdir ilahi. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Tua muda takkan peduli. Yang tiada takkan kembali, yang tersisa takkan pernah terlewati. Kalau sudah saat, tentu pasti akan mati. Betul? Apa ini yang saya tidak? Saya nangis ke Allah. Kenapa? Karena ibu saya belum pernah merasakan hidup enak. Saya bilang ke Allah, ya Rob, saya nangis bukan saya tidak ridho dengan meninggalnya ibu saya, ya Allah. Tapi saya belum pernah melihat ibu saya senang. Ibu saya menderita, ya Allah, kehujanan, kepanasan, hanya ingin membesarkan saya, ya Allah. Saat ini kau berikan saya keadaan seperti ini, tapi bagaimana dengan ibu saya, ya Allah? Itu yang saya tangisin. Dan saat itulah ibu saya datang sama saya. Wallahi wan nabi, ibu saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Babaan mak, saya dibilang tidur gak tidur. Sampian mak, iya nak, saya nak. Gimana kabar sampian mak? Mak sudah enak nak di sana nak. Kok sampian sekarang putih bersih mak? Cantik lagi, saya bilang. Gimana saya nggak bersih nak? Saya di sana nggak kerja apa-apa. Ibu di sana sudah enak nak, mak di sana sudah enak. Mak nggak mau ke sini mak. Nah, saya bilang, kiriman saya, oh ya sudah mak kalau gitu. Oh ya mak, kirim saya nyampe nggak mak? Mak saya bilang, nyampe deh pak nak, sampai nak. Sebab itu mak sekarang enak di sana nak. Nah, setelah itu mak nggak mau ke sini mak. Buat apa saya ke sini nak? Biarlah mak di sana. Mak kalau kangen kamu, anak kamu, istri kamu, mak bisa datang kapan saja. Ya sudah mak, kalau begitu saya sudah senang. Ya sudah nak, saya balik ya, assalamualaikum salam. Kaget saya. Disitulah baru saya merasakan kegembiraan. Saya tidak lagi menangis karena saya yakin orang tua saya sudah disenangkan oleh Allah. Itu jawaban. Betul? Nah, bagi jamaah yang belum sempat membahagiakan orang tua kamu, Allah masih beri kesempatan kepada kita. Masih diberikan kesempatan kita hidup, bisa duduk dzikir seperti ini. Makanya kita astaghfirullahaladzim li abi wa umi. Bayangkan orang tua kamu.
mintakan ampun kepada Allah. Setuju? Hidup jamaah manaqib. Saya cerita ini karena ini juga ada kaitannya. Malam ini adalah khol, wafatnya juga orang tuanya Kepredo. Ya, betul enggak? Yaitu Ibunda Masnih binti Nawi serta Banjir bin Embun. Nah, ini. Jadi ada kaitannya kenapa diholin. Saya salut, saya bangga. Seorang mantan preman tapi selalu ingat mengholin orang tuanya. Betul? Betul? Gimana hidupmu akan berkah kalau kamu lupa kepada orang tuamu? Sholat kamu jalankan, umroh berkali-kali, tapi orang tua dilupakan. Ingat, tidak semua kebaikan itu adalah rahmat minallah, saudaraku. Kadang satu kebaikan, kesuksesan itu kadang bisa menjadi balaan hasanah, bala yang baik, tapi kita nggak merasa. Maka dari itu, yuk mulai sekarang, ya, sambungkan ruhmu dengan kedua orang tuamu, biar kamu dan aku selalu ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari seorang wanita yang tak pernah pamrih kepada kita. Betul? Dan kita dijaga, dibela, dibelani oleh seorang lelaki yang namanya ayah, yang pula tak pernah mengenal apapun, rela mengorbankan nyawanya jika anaknya terancam. Setuju? Ingatlah, kau dan aku sehebat apapun kamu, tetap yang hebat adalah orang tua kamu. Kamu pinter, yang bikin pinter adalah orang tuamu. Andaikan tidak disekolahkan, kau tidak akan bisa seperti Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil semua. Tidak bisa. Presiden Jokowi tidak bisa jadi presiden kalau dulu tidak disekolahkan, tidak dipelihara, dirawat sama orang tuanya. Makanya saya bangga, saya salut betapa takdimnya presiden kepada ibundanya. Kalau kita lihat presiden dulu, Pak Harto begitu hormat ke orang tuanya. Pemimpin-pemimpin besar selalu dia hormat kepada orang tuanya. Kau lihat orang Cina? Hah? Orang Cina kadang biar orang tua sudah tua, kadang dibawa ke mall, dibawa kemana pakai ini. Sangat menghargai, sangat menomorsatukan. Bahkan orang tua itu kayak dijadikan Tuhan kedua. Betul enggak? Itu. Tapi lihat, paling kita bisanya iri. Hah? Wah, kalau Cina gini terus aja ada yang ngomong, oh itu bala itu, apa namanya? Istidrat ya. Wah itu istidrat itu. Wah kadang wah itu uang begitu orang gitu itu istidrat. Tidak, itulah balasan Allah akibat pengabdian kepada orang tuanya. Siapapun mereka. Harusnya kita mencontoh mereka yang lain akidah sama kita, tapi begitu hormat kepada orang tuanya. Kita yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah, jangankan melawan, ufin, gitu aja tidak boleh. Betul? Setuju jamaah? Semua ingin hidup ini berkah, ya. Kalau keberkahan itu, yuk kita mulai dari sekarang, ya. Cintailah kedua orang tua kamu dan juga mertuamu yang sudah punya mertua. Jangan kamu bedakan antara orang tua dengan mertua. Setuju? Saya menyampaikan begini karena saya merasakan. Makanya di manaqib apa dzikir pertama yang dibaca? Hah? Apalagi kita minta doa, ya Allah, minta ini, minta enggak kan? Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Setelah itu astaghfirullahaladzim li ustadi, orang tua, guru kita mintakan ampun. Setelah itu astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, orang Islam,
laki dan perempuan, tidak peduli. Mau preman, mau pelacur, mau rampok, kamu Islam, tetap kita mintakan ampun kepada Allah. Itu astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Baru astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Saudara-saudara kita yang soleh-soleh itu baru untuk dirinya sendiri. Inilah dalam zikir ini pun kita sudah diajarkan, Abah mengajarkan kepada kalian tatanan akhlak, urut-urutan kita hidup di dunia ini. Setuju jamaah? Sudah segitu aja ya. Jadi saya capek, kamu juga capek. Tapi karena cinta, capek itu tidak dirasa. Kalau kata Pak Chandra, cinta mengalahkan segalanya. Setuju? Kamu katakan, oh, I love you. Abah, saya sering kangen sama Abah, selalu ingat sama Abah. Sudahkah kau ingat juga dengan orang tuamu? Ya, kau punya orang tua, aku punya guru. Ya kan? Kau anggap aku gurumu? Ya, kalau orang tuamu sudah tidak ada, aku pun guru dan juga orang tua kamu. Betul? Betul? Jamaah, I love you. Istighosah dulu deh ya. Belum istighosah, habis itu baru wiritan. Oh ya, saya tidak bisa bantu banyak Ki. Kemarin Abah acara juga banyak, habisnya banyak juga itu ya. Sound sistemnya aja 52 juta. Belum ngerawat tamu-tamu, saya rawat. Kenapa? Yang dari Amerika saya rawat, tempat semua. Di rumah begitu, mau di hotel, jangan di hotel, di rumah saja. Hanya dari Amerikanya di bapaknya itu kan tuh yang datang putranya ya. Biarin anak saya belajar nginep di tempat yang sederhana Abah. Mungkin belum tahu kali ya. Tapi begitu dibukain kamar-kamarnya, wow, wow, wow. Saya hargai supaya apa? Pandangan miring orang Amerika tentang Islam dia berubah. Setidaknya dia punya, karena ini pengusaha-pengusaha, dia kan punya jaringan, cerita. Ternyata tidak seperti Islam hebat, Islam Indonesia hebat, ramah, tamah, good, betul enggak? Kita menorehkan satu tanggapan yang positif dari sekian banyak tanggapan yang negatif tentang Islam. Inilah buah dari kita ramah, buah dari kita tidak membeda-bedakan, tidak menggolong-golongkan, tidak mengkelompok-kelompokkan. Kita berpedoman pada satu, yaitu Al-Quran. Katanya Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum suba wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, kujadikan kamu dan seorang laki-laki dan seorang wanita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal di antara kamu, bukan bejat, bukan saling bermusuhan. Betul? Dan di antara kalian semua mau bangsa Cina, bangsa Amerika, bangsa kulit hitam, kulit putih, kulit merah, coklat, hitam, kuning. Ya? Yang dilihat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara semuanya, orang yang paling takwa kepada Allah. Buah dari ketakwaan lisan terjaga. Betul? Setuju? Harus ya, itu. Sehingga apa? Bilang yang namanya Christopher, saya ingin sering-sering datang. Amerika 20 jam perjalanan. Bahkan bilang kapanpun dipanggil Abah, saya siap untuk datang. Wah, luar biasa. Agamanya gini, biarkan dia tersentuh dulu dengan ketulusan hati kita dalam kita menerima siapapun, melihat bahwa semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kesannya apa? Bagus apa enggak? Saya siap datang. Perjalanan 20 jam. Kalau naik pesawat ekonomi itu 14 juta satu jalan. Kalau VIP
Bisnis, ini bisnisnya saja 30 juta. Bisnis atau VIP-nya. Itu tidak mungkin naik VIP. Naik bisnis atau ekonomi. Nah kalau 30 juta, itu berapa orang stafnya itu juga dibawa dari Amerika itu. Itu perjalanan kemarin saja, itu tidak cukup uang 300 juta. Hanya untuk ingin menyaksikan bahwa di Kerawang ada pengajian yang penuh dengan cinta dan damai. Dari mana taunya? Dari YouTube. Bersyukurlah jamaah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menorehkan nama yang baik. Betul. Maka jangan siakan itu, teruslah engkau istiqomah. Selanjutnya yuk istighosah dulu. Saya mau bantu juga, mana Pak Bambang? Nyumbang sound sama panggung Ki. Tidak banyak. Ini cuma ada 15 juta ya Ki. Yuk jamaah ngikutin juga ya. Udah banyak. Kalau dibandingkan pengorbanan itu udah ada nilainya. Ya, cinta jangan pernah dinilai dengan materi. Abbas katakan, cinta tidak pernah tuh lupakan. Cinta tidak pernah berharap. Cinta selalu ingin memberi. Di mana ada penderitaan, cinta akan datang memberikan kebahagiaan. Di mana ada kesedihan, cinta akan datang akan memberi penghiburan. Di mana ada kepunahan, di situ cinta akan datang memberikan kehidupan. Kalau kamu hidup dengan cinta, kau takkan pernah menyusahkan orang lain. Kenapa? Karena cinta di mana ada kesusahan, di situ cinta akan datang memberi kemudahan. Mana mungkin orang punya cinta akan menyusahkan orang lain. Mana mungkin orang punya cinta akan menyulitkan orang lain. Jika kau inginkan hidup alammu luas, di mana kamu berpijak, di situ kamu bebas dan merdeka. Di situ kamu aman, tidak terancam. Maka jalanilah hidupmu itu dengan cinta. Tebarlah cinta kepada siapapun, bukan cinta karena nafsu, tapi cinta yang karena lillah, billah, rasul bil rasul. Oke? I love you. Ayo, istighosah dulu. Ada pasukan sorban buat bantu-bantu itu di atas, itu buat majelis, buat pondoknya juga itu, kamar-kamarnya yang jamaah kalau mau nginep nanti ada tuh. Belum jadi, saya bilang apa yang kurang udah Ki, saya nyumbang atap ya, atap sama keramiknya saya. Yang lainnya yuk saya minta jamaah biar ikut andil. Kiai Kepre itu tidak nyuruh, tapi saya ngajak kepada jamaah. Jadi atapnya tuh pakai itu kan, ya gitu. Baja ringan. Pakai baja ringan atapnya. Ya udah, besok cariin aja berapa kira-kira atapnya, saya ikut andil. Begitu keramiknya juga. Apa bukan kebanyakan duit? Abang ada nggak punya duit sama sekali? Saya baru kemarin 3 hari yang lalu dapat uang 200 juta. Tadi tak cek saya di mana? Di saldo. Loh, sudah sisa 18 juta uang saya. Padahal baru 3 hari kemarin saya dapat uang 200 juta. Jadi orang ngasih uang ke Abah 200 juta, kelewat, terkirim 300 juta. Abah mohon maaf, saya transfer ke Abah 200 juta, cuma kelebihan Abah. Bisa dikembalikan Abah? Ya bisa, kenapa enggak? Rezeki tidak bakalan kelewat dulu. Berarti cintanya masih berhitung juga itu. Ayo jamaah manakib ikutan ya. Itu bukan untuk pribadi, itu pribadinya yang sebelah sana. Sini tuh nanti kalau yang ngaji bisa nginep di situ di atas itu. Ikhlas enggak? Seneng apa enggak? Tak ajarin sama Abah. Ya. Siapa orang menyenangkan hati orang, Allah akan senangkan orang itu. Maka berusahalah kau menyenangkan hati orang sejauh engkau mampu untuk menyenangkannya. Ibadallah rijalallah nana lillah asanadha bi fadlillah alal kafi salatullah
على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقرب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا